guys, satu bersama Derby. Kita bahas ini. Rano Karno sudah mulai menyalahkan Anies. Dan pendukung Rano Karno yang memilih Rano Karno, dan sebelumnya dia adalah anak Abah, dia sudah mulai mengkritisi Rano Karno. Kita bahas dulu ya. Berikutnya. Dengar sampai akhir guys. Pengurukan waduk-waduk. Karena apa, kita tahu informasi ini. Cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Kami bersyukur kemarin dalam rakor bahwa pemerintah pusat memberikan PSN untuk pengendalian banjir, program strategis nasional. Jadi Jakarta mendapat anggaran cukup besar lagi untuk pengendalian banjir. Karena ya pemerintah pusat juga mendengar bahwa bukan kita nggak mampu, kita mampu, tapi tentu tidak akan kelar dalam 1 tahun dengan anggaran terbatas. Kita mampu. Nah, sekarang dengan bantuan, dengan program PSN, proyek strategis nasional, kita akan lebih fokus untuk membenahi Ciliwung. Itu yang kubahas di video sebelumnya. Kita akan fokus membenahi Ciliwung. Berarti ada dananya ini untuk mengeruk atau dalam istilahnya menormalisasi Ciliwung, ya. Ada dananya ini. Tapi baru dikerjakan oleh zaman mereka ini. Secara tidak langsung dia mengkritisi cara Anies. Kenapa lu enggak lanjutin program tersebut? Kenapa lu malah pentingin Stadion JIS? Ya Tuhan, ya orang. Makanya berbahaya banget guys kalau kita mau pemimpin yang nggak tahu kerjanya apa. Oke. Tapi apakah Rano Karno akan terlepas dari pembulian atau kritikan? No. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja gas. Kerjanya adalah jalur udara sama jalur laut. Ini gila sih ya. Ini gila, karena kita akan ngasih tahu nanti. Ini bukan bagi-bagi tugas, woi. Ada yang jalur udara, Rano Karno. Naik helikopter, jalur laut, Rano Karno. Naik ban, walaupun cuma di atas pergelangan kaki. Bangsat gak itu? Kayak Tuan Takur banget tuh. Lalu jalur daratnya siapa? Ya Gibran Wapres. Nggak malu. Nggak malu. Tapi nanti ada yang akan kayak menyindir Gibran. Tapi tujuannya tetap arahnya ke Rano Karno. Kita bahas itu nanti. Oke, ini dulu kita bahas guys. Mengevakuasi warga itu tidak ini ya. Ini mengevakuasi Wagub. Itu wajahnya. Lu kira lagi acting sinetron Dul. So serius gitu. Tanpa rasa bersalah lagi gila. Tuh 2, 3. Berapa orang yang Tuhan najis. Najis banget. Oke, next. Ini orangnya. Hari ini gua akan mengkritik Bang Dul, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena gue salah satu pendukungnya. Nah inilah pada saat gue foto di rumah beliau bersama tim gue mendukung beliau, Batman, Coki, dan RF. Dan gue mendapat nyinyiran, hujatan, kebencian luar biasa dari pendukung Anies yang satu barisan sama gue pada saat itu. Tapi di situ gue yakin bahwa Pram dan Dul mampu melanjutkan program Anies di Jakarta dan menjadi gubernur yang cinta kepada warga DKI. Tapi hari ini gue kecewa bener. Yang pertama adalah kemarin pada saat kejadian di MRT Lebak Bulus, Bang Dul mengakibatkan orang untuk susah untuk masuk di MRT Lebak Bulus di situ. Aksesnya ditutup oleh rombongan beliau. Yang kedua adalah pada saat kemarin kunjungan di banjir di DKI Jakarta, beliau menaiki perahu karet memakai pelampung dan didorong oleh anggota PPSU dan Basarnas pada saat itu. Padahal banjir itu hanya selutut. Dan ini menjadi nyinyiran, kritikan dan luar biasa kepada Wakil Gubernur Bang Dul. Dan ini membuktikan bahwa Bang Dul harus mengoreksi diri. Bang Dul harus nepati janji Bang Dul dekat dengan warga DKI dan menjadi pelayan warga, bukan menjadi yang dilayani. Yes. Saya masih ingat itu, ini saya kritik keras untuk Bang Dul. Kalau untuk Mas Pramnya, selama ini pembinaannya oke. Bang Dul, saya kritik hari ini. Saya akan mengoreksi terus kepemimpinan Pram dan Dul di Jakarta. Itu sebagai tanggung jawab saya pada saat itu. Saya mendeklarasikan mendukung Pram Dul untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ada video ibu-ibu nangis karena baru dievakuasi, baru berhasil dievakuasi. Bayangkan kalau ban yang dipakai Sidul itu dipakai untuk menyasar tempat-tempat yang betul-betul setinggi itu. Dampak kebanjirannya bisa seleher, bisa mungkin tenggelam, bisa dipakai. Itu berapa ban itu yang dipakai itu? Bisa dikirim lah atau dipinjamkan ke daerah Bekasi sana dibanding ngangkut itu orang. Oke. Oke, untuk khususnya anak-anak abah yang pernah milih Dul, jangan kritisi saja. Lu harus berani, itu tanggung jawab lu. Bangke kalian. Karena pilihan lu semua yang salah itu, kami jadi berdampak ini ya. Oke, ini langsung tegas nih bilang, nggak berguna. Itu banjir cuma di bawah dengkul, kamu ngapain pakai perahu? Udah gitu pakai pelampung di badan, sambil dada-dada gini senyum-senyum. Iya juga, pakai pelampung di badan bangsat. Ngapain? Nggak ada guna. Seorang pemimpin itu merasakan penderitaan rakyat turun langsung, ya. Cuman banjir kayak gitu, udah jalan aja, ya. Toh juga ada penjagaan ketat, nggak ada apa-apa. Iya tuh. Oke, next. Ya, kalau kita bahas sebelumnya itu kan dulu kan menjangkau lewat jalur laut, ya. Ada jalur darat, makanya ini POP-nya ini ya. Gibran pas lihat gubernur ya lewat jalur langit, udara, dan wagubnya lewat jalur laut buat mantau banjir. Ini ekspresinya. Lah, gini amat ya. Gini amat ya. Gini amat ya. Kepemimpinan di Jakarta ya. Oke. Lihat guys, ini nggak ada satu hari ya guys, Gibran terjun langsung. Mas Gibran, Pak Gibran, Mas Gibran, Pak Gibran. Inilah bersinergi antara presiden dan wakil presiden. Ketika butuh cepat tanggap, wakil yang terjun langsung. Ini sinkronisasi kepemimpinan. Ya, bukan berarti jalur udara sama jalur laut itu sinkronisasi. Bukan, bangsat. Yang kebanjiran itu darat, yang kebanjiran itu darat. Kalau masalah memantau lewat jalur udara, ya kirimkan saja sekdamu. Tapi yang dibutuhkan itu adalah gubernurnya. Bagaimana melihat warganya, bagaimana melihat rakyatnya. Naik perahu loh, naik helikopter loh. Gila emang nih. Bayang kalau di perahu karet itu Pak Gibran. Oh, habis 1 bulan. Yes. Trending topik. Dikritik Hari-hari habis. itu terus Gibran dibahas. pasti. Cacian, makian, hujatan, silih berganti. Tiada hari, non-stop. Ya. Di ILC dibahas, di Rakyat Bersuara dibahas, di Dua Sisi, Catatan Demokrasi, Mata Najwa, Rossi, semua dibahas pas itu. Kalau Gibran yang naik ban itu, ya karena ini punya banyak banteng, ya, punya banyak banteng, aman, buzzernya nggak akan ada, ya, nggak akan ada. Tapi oleh karena yang naik perahu ini di kubu mereka, adem-adem aja. Karena dianggap peduli masyarakat, bukan pencitraan. Senyumnya loh. Mas Gibran ini sekelas wapres kok jadul banget tuh caranya mas. Iya mas. Mas itu kan punya fasilitas mas. Kenapa harus nyebur jalan kaki? Iya mas. Baju celana kotor semua Iya mas. loh mas. Mas itu wapres. Harusnya contoh pejabat lain mas. Tinggal lihat dari helikopter aja mas. Tuh. Oh itu rakyat saya ya kebanjiran ya. Atau paling enggak mas. Mas itu bisa pakai perahu mas. Perahu yang dorong itu mas ya didorong sama rakyat mas. Mas naik atas perahu aja mas. Tapi jangan lupa mas pakai pelampung ya. Siapa tahu nanti perahunya kebalik itu aman mas. Pakai safety, pakai pelampung mas. Jadi mas gak usah lah jalan-jalan itu mas. Nikmati aja fasilitas yang ada mas. Ya mas ini inget loh. Putranya Mulyono kata mereka loh. Inget loh. Putra apa namanya ketika ada kayak meninggalkan legasi-legasi tuh. Aduh. Tiba-tiba lupa saya. Hati-hati loh mas Gibran loh.
Oke, orang yang sama guys, Wapres, orang yang lain. becek-becekan, pakai sepatu boot lihat banjir. Hmm. Yang sebelah sini pakai perahu, pakai pelampung lagi, padahal di bawah Mati. lutut itu. Manfaatnya apa pelampung itu, Pak? Ini saya kritik aja sih, biar kedepannya lebih baik, Pak. Turun langsung, nggak apa-apa lah kalau cuma sedengkul kotor-kotor, is no problem gitu. Jadi biar merasakan juga susahnya rakyat kena banjir nih. Semoga ini menjadi kritik positif ya. Yang setuju silahkan komen, monggo. Yang nggak setuju ya nggak apa-apa, terserah lo. Oh yes, orang lain lagi guys, lomba sini. Mas Gibran, ngapain sih Mas? Udah Ngapain, jadi Mas? wapres masih becek-becekan kayak gitu, lihat banjir. Pencitraan ya Mas? Iya Mas. Harusnya gini nih Mas, naik helikopter Pramono Anung tinjau banjir dari udara. Kalau gini kan nggak dikira pencitraan. Terus nggak kena becek juga. Biar rakyat aja yang merasakan banjir. Kalian mah nggak usah Mas, kayak ini nih. Nah kayak Pramono Anung nih harusnya. Apa kayak wakilnya nih, naik perahu. Nggak ada selutut banjirnya tapi naik perahu. Kualitas pemimpin kayak gimana teman-teman udah tahu kan? Mana yang bener-bener pro rakyat dan mana yang bener-bener pro helikopter. Tapi aku heran sih guys ya, masa media nasional nggak ada memberitakan ini loh. Ketika kemarin ada satu daerah, bukan tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau tingkat kota lah ya, saya lupa waktu itu. Naik perahu juga sama, tapi viralnya gila-gilaan. Itu sepinggang loh, tapi viralnya gila-gilaan. Nah sekarang wakil gubernur dan gubernurnya kok tiba-tiba kayak dibiarin gitu aja. Ini bahaya ini. Makanya kami hadir di sini untuk terus ada balancing ya. Jangan hanya karena PDI punya uang untuk membayar buzzer, lalu kami diam aja. Enggak. Cukup SBY ngalami perbuatan kalian. Ketika kalian menyerang terus pemerintahan SBY dengan buzzer-buzzer kalian. Sekarang orang yang peduli bangsa ini yang bereaksi terus. Meng-up tentang perbuatan kader kalian. Ya PDI. Oke. Buat Mas Gibran, tolong jangan menghilangkan ciri khas pejabat Indonesia. Iya, Mas. Ngapain Anda nengok korban banjir pakai sepatu jalan kaki kotor-kotoran? Contoh para Nokarno, lihat Pak, pakai perahu karet, dikawal, didorong, ditarik, di video dan disebarkan di medsos. Itu baru pejabat Indonesia. Tolong Pak Gibran. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu, ngobrol sama warga, kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas. Ngapain kalau jalan kaki begitu mah, pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya, jadi melihat banjir itu dari atas, nggak basah, nggak kotor, aman dan hemat biaya, begitu Mas Gibran. Itu adalah orang-orang yang sarkasme ya, seolah-olah menyindir Gibran, padahal itu ditujukan kepada orang yang nggak punya hati. Ya, ini orang yang gak punya hati ini sebenarnya. Ngebet jadi pemimpin, tapi ketika dia jadi pemimpin, ya elah, itu paling parah loh itu si Rano Karno itu loh. Parah banget. Oke, itu Rano Karno. Kita bahas dulu si Pram ya. Nah ini baru pemimpin, gubernur yang bijaksana, calon pemimpin masa depan. Iya lagi memanfaatkan fasilitas negara dengan baik. Gak perlu yang namanya turun ke jalan, panas-panasan liatin rakyat, gak perlu. Cukup memantau dari atas. Cukup dari atas melihat kanan, kiri, bawah, atas. Gak perlu harus masuk ke sumber banjir, gak perlu. Ini baru pemimpin. Bagus Pak Pram. Lanjutkan. Kenapa aku bahas ini guys? Ketika memantau helikopter itu gak tugas gubernur, ya. Karena dari atas tuh nggak terlihat kedalamannya itu yang kau lihat itu berapa jauh. Kau harus terjun langsung supaya tahu kedalamannya itu berapa tingginya. Ketika itu tinggi, kamu harus konsenkan situ untuk khususnya para korban dapat dievakuasi minimal. Kalau mereka misalnya nggak mau dievakuasi, ya cukupi kebutuhannya. Kalau kau naik helikopter, apa yang maksudmu coba? Makanya itu aku bilang, naik helikopter itu
Udah, percakapannya sama Sekda, perwakilan dari gubernur, dari birokrasi pemerintahan Jakarta, didampingi sama Basarnas untuk pendataan. Kalian itu butuh hal detail yang nggak terlihat ketika lihat dari atas. Masa kayak gini aja jajari? Jangan sampai Kang Deddy nanti bersuara ya sama kalian ya. Mengenai tata ruang lagi nanti dibahas sama Kang Deddy. Ini mereka belum kerja aja udah kita kritisi guys ya. Apalagi mereka sudah dikasih waktu untuk kerja. Lihat aja. Lihat saja. Kita terus kawal guys. Thank you. Bye bye.